Sahabat GYA, saya mau tanya kepada Anda, kalau Anda dikunjungi oleh orang sales, dan orang sales itu sudah lakukan sales presentation-nya, dia sudah menawarkan produk atau jasanya kepada Anda, dan Anda dalam posisi atau keadaan, beli atau enggak ya? Beli atau enggak ya? Sehingga Anda dalam keadaan ragu dah, belum pasti mau beli atau tidak. Anda dalam keadaan 50-50 gitu ya. Nah, kalau Anda dalam keadaan 50-50, ragu, belum pasti, umumnya keputusan Anda, walaupun 50, ya udah beli. Atau keputusan Anda adalah, dah deh, saya pikir-pikir dulu ya. Dan umumnya jawabannya adalah, kalau saya 50-50, masih belum yakin, masih belum mantap, keputusan saya cenderung, dah deh, besok-besok saya pikir lagi, alias nyaris no. Ya, so the point I want to let you know is, it's the same with your customer. If your customer is not sure, most of the time he will say no. Therefore, when your customer is not sure, before he says no, it is your job to push him a little bit to the yes. Because when he is at the point not sure, it could be a yes, it could be a no. Tapi kalau Anda biarkan dia buat keputusan, umumnya keputusannya adalah no. Dan jika dia sudah terlanjur no, buat Anda sebagai orang sales, dari no menariknya kembali menjadi yes, itu beratnya luar biasa. Jadi poinnya adalah, kalau customer Anda dalam keadaan not sure, 50-50, ragu, itulah momennya di mana Anda dengan lembut senggolnya ke yes. Jangan biarkan dia sampai no. Oke? Mana Anda bisa tahu dia dalam keadaan ragu atau bagaimana? Nah, di sinilah kita bicara tentang gerakan tubuh, body language, bahasa tubuh. Banyak orang sales kurang peka untuk membaca bahasa tubuhnya customer. Oke, contoh. Anda sudah menjelaskan tentang produk Anda dan penawaran Anda, dan customer Anda, calon customer Anda, baca kembali brosur Anda, lihat kembali brosur Anda, dan dia ini adalah jelas-jelas dia dalam keadaan to buy or not to buy ya, beli atau enggak ya. Nah, itu momennya. Kalau Anda biarkan dia buat keputusan, umumnya orang bilang, ini deh mas, kamu kasih saya waktu, ya nanti saya pikirkan. Untuk hari ini saya belum bisa buat keputusan. Loss. Kenapa? Anda biarkan dia buat keputusan. Tapi kalau dia dalam keadaan begini, dan Anda go to him like this and say, Pak Eko, banyak pelanggan saya, waktu pertama mereka juga seperti Anda not sure. Setelah mereka sudah buat satu keputusan, memang saya agak encourage sedikit. Setelah mereka buat keputusan, sekarang mereka happy sekali Pak. Dan saya lihat Anda dalam keadaan begini Pak. Take a shot Pak. Sign it. You will enjoy it Pak. I guarantee you. Many of my customers were like you. They felt the same. And now they found that it is good Pak. Take the action Pak. Make a decision. Nah. Yes Pak. Jadi encourage. Silakan Pak. Sini aja Pak. Yes. Besok sudah kirim barangnya Pak. Ayo Pak Eko. Yes. Silakan sign. Kenapa? Dia dalam keadaan. Jadi keadaan kayak gini, bahasa tubuh kayak gini, sebenarnya adalah customer yang sedang minta kepada Anda, ayolah meyakinkan saya sedikit lagi. Nah, banyak orang sales tunggu. Dan karena orang sales tunggu, customer cari aman. Udah pikir-pikir dulu dah. Salah siapa? Salah orang sales. Oke? Atau salah satu bahasa tubuh, Anda sudah kasih penawarannya, dia lihat begini dan dia begini means to buy or not to buy. To buy or not to buy. Shall I buy? Shall I not buy? Shall I buy? Shall I not buy? Secara tidak langsung customer Anda lagi bilang, help me dong. Help me to decide dong. Help me to decide. Dan kalau Anda sebagai orang sales tidak baca gerakan ini, tidak peka terhadap ini, dan Anda biarkan dia,
Ini aja deh mas, pikir-pikir dulu, you tinggalin brosur. Kalau saya mau, saya hubungi Anda dan tidak dapat order. Salah siapa? Salah Anda sebagai orang sales. Kenapa? Sudah ada tanda-tandanya, Anda nggak baca. Ya, so inilah contoh-contoh dari bahasa tubuh dari customer kita. Ya, often before the mouth says it, the body already says it. So if you wait for the mouth to say it, you miss the chance. You got to read the body saying it and then move in. Okay? Ini salah satu poin communication untuk salesmanship dan communication dari segi non-verbal communication, communication dari segi body language. Ada banyak contoh-contoh seperti ini, tetapi poin yang saya mau sampaikan adalah speak, listen, watch. Speak, listen, watch. Because often the body is telling you something. Sesungguhnya postur Anda bisa menentukan suasana hati Anda. Apakah Anda mau rasa gembira, atau Anda mau rasa sedih, atau Anda mau berlarut-larut merasa sedih. Semua ada di tangan Anda. Semua ada di postur Anda. So our body is like an on-off switch. You can switch it on and suddenly your mood changes. You can switch it off and then your mood goes the other way. Maksud saya apa? Ya, sudah sering kita jalankan peragaan ini. Ya, saya minta 2 orang naik ke panggung dan saya memisahkan mereka dengan satu papan. Ya, 2 berdiri di sini, 1 di sini, 1 di sana. Ya, dan mereka dua-dua hadapi audience. Ya, saya berdiri di tengah mereka, di depan mereka, dan mereka tidak bisa lihat satu dengan lain, tapi mereka bisa lihat ke saya, mereka bisa lihat ke audience. Dan saya minta mereka, okay, bapak-bapak berdua, Pak, silakan Anda masing-masing pikirkan, ya, waktu masa lampau Anda, silakan pikirkan satu peristiwa yang cukup menyedihkan. Satu peristiwa yang cukup menyedihkan, yang buat Anda rasa sedih. Sampai hari ini pun bisa buat Anda rasa sedih. Coba pikirkan. Dan mereka berdua, walaupun mereka tidak bisa lihat satu dengan lain, umumnya waktu memikirkan sesuatu yang sedih, mereka akan satu di sini begini, satu begini, satu begini. Oke? Saya biarkan mereka bayangkan hal-hal yang sedih, peristiwa yang sedih. Okey. Kemudian setelah 2-3 minit saya bilang, okey Pak, thank you Pak. Sekarang Pak, coba pikirkan hal-hal yang menyenangkan, ya, di masa lampau Anda, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang memori indah lah Pak, ya. Coba Anda bayangkan dan ingatkan kembali peristiwa-peristiwa yang menyenangkan, peristiwa-peristiwa yang indah, happy. Silakan Pak. You know what happens? This guy will go. This guy will also. They will smile, they will laugh, and they will be doing this. Sudah sering saya lakukan ini, dan ternyata saya tarik kesimpulan, ketika kita mau rasa sedih, kita cenderung lihat ke bawah. Dan lihat ke bawah itu identik dengan sedih. Kalau kita lihat ke atas, identik dengan gembira. Coba Anda lihat, coba Anda praktekkan. Sulit banget lihat ke atas dan rasa sedih. Susah sekali. Gimana lihat ke atas dan rasa sedih? Nggak mungkin. Dan coba Anda lihat. Bagaimana? Coba Anda perhatikan. Bagaimana lihat ke bawah dan mau rasa gembira? Nggak bisa juga. Jadi postur kita menentukan perasaan hati kita. Atau sebaliknya perasaan hati kita akan menentukan postur kita. And I guarantee you, very soon you feel sad and you can't feel happy. Therefore, it's all your choice. You want to feel happy? It's up to you. You want to feel sad? It's up to you. You want to feel sad forever and ever? Up to you. You want to stop feeling sad and start feeling happy? It's up to you. It's all in your body language.